Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Di sini aku Andina Amelia Putri dari kelas 2C akan sedikit menjelaskan tentang pemilu yang ada di Indonesia. Mungkin dari sebagian besar dari kalian itu sudah menggunakan hak suaranya dalam pemilihan presiden atau wakil presiden kemarin, yaitu adalah salah satu contoh pemilu. Di sini kita langsung slide pertama ya. Slide pertama itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Benar, itu adalah sila keempat dari Pancasila dengan lambangnya banteng. Apa sih hubungannya sila keempat Pancasila ini dalam urusan pemilu? Di sini kita bisa lihat dari kata-katanya ya, kerakyatan yang dipimpin. Berarti di sini tuh tentang pemimpin, untuk memimpin rakyat-rakyat. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dipilih secara bijak dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini tuh pemilihannya secara bijak, tapi dalam hal bermusyawarah. Nah, di sini tuh untuk slide ini, di sini tuh digunakannya permusyawaratannya ini untuk pemilihan. Pemilu ini tuh sama aja dengan permusyawaratan, sama-sama saling mengunggulkan satu sama lain hingga kita milih dan ada ketemu nih satu hasil yang paling besar pemilihannya, itu yang menjadi pemimpin kita. Nah, slide selanjutnya itu ada musyawarah mufakat, voting, aklamasi. Apa sih ketiga itu? Ketiga itu adalah cara untuk kita melakukan pemilu. Itu bisa dengan tiga cara itu: musyawarah mufakat, voting, dan aklamasi. Pertama itu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu ada dua kata, musyawarah dan mufakat. Musyawarah itu adalah dari gimana caranya kita tuh menyampaikan pendapat dari masing-masing pikiran. Dari satu kelompok nih, kalian nyampein pendapat masing-masing. Itu kita bermusyawarah dengan maksudnya tidak yang anarkis ya, itu menyampaikannya secara saya punya pendapat ini, saya punya pendapat ini, kayak gitu, saling bermusyawarah, bertukar pendapat. Mufakat tuh hasil akhirnya. Kalian misalnya kalian nih udah nyampein semua pendapat kalian, mufakat itu adalah apa hasil akhirnya, apa yang mau kalian pilih dari semua pendapat itu yang disepakati oleh kalian bersama, itu yang namanya musyawarah mufakat. Kedua itu adalah voting. Voting itu adalah cara musyawarah dengan pemungutan suara. Itu bisa dilakukan secara terbuka atau tertutup. Tapi biasanya kalau pemilu itu dilakukannya secara terbuka ya. Voting tuh kayak kita pilih, kalau di kelas nih biasanya pemilihan ketua kelas, wakil gitu-gitu, pengurus-pengurus kelas itu voting. Terus aklamasi itu yaitu pemilihan atau pertemuan yang biasa dilakukan. Jadi gini, aklamasi gampangnya itu kalian misalnya lagi lomba, terus kalian memilih nih siapa yang menang, tapi dengan sorak-sorai atau tepuk tangan. Misalnya kalian memilih A atau B, ayo yang A tepuk tangannya mana, yang B mana, itu yang paling banyak tuh itu pemenangnya, kayak gitu tuh aklamasi. Nah, selanjutnya itu di pemilu itu kan punya ini ya, yang kalian pasti tahu nih slogannya, langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, adil. Nah, pasti kalian tahu tuh 5 aspek itu tuh. Di sini kita akan sedikit bahas itu. Luber dan Jurdil. Apa sih luber dan Jurdil? Pertama itu adalah langsung. Langsung itu dimana pemilihan umum itu dilaksanakan. Misal ada pemerintah nih, pemerintah bilang untuk pemilihan wakil presiden dan wakil presiden dilaksanakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itu berarti harus langsung di situ, dan kita harus ke tempat itu, tempat yang telah disediakan. Itu secara langsung, nggak bisa diwakilin, nggak bisa minta tolong tetangga, teman, saudara, tuh nggak bisa, harus diri kita sendiri. Terus umum itu terbuka untuk siapa aja, selagi kalian warga negara Indonesia, kalian bisa dan memenuhi syarat ya. Terus ada bebas. Bebas itu bebas, bukan bebas gimana ya, tapi bebasnya itu bebas memilih siapapun yang akan kalian pilih. Jadi kalian di sini tuh nggak ada tuh unsur paksaan, unsur pokoknya hal-hal yang mempengaruhi orang lain lah, itu enggak. Itu kalian bebas. Kalau kalian menurut kalian itu kalian memilih B, silakan. Gitu. Rahasia, kalian gak bisa nih yang namanya misal kalian milih si A,
Terus nanti kalian bilang-bilang ke tetangga kalian, misalnya, pilih B aja, B tuh gini 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 gini. Itu nanti bisa memprovokasi. Itu jatuhnya bisa memprovokasi orang lain. Ntar di orang lain nih, kalau yang nggak berteguh tuh kayak, oh gitu ya, kalau milih B tuh gini 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 gini. Jangan kayak gitu, makanya tuh bersifat rahasia. Kalau kalian milih B, yaudah cukup kalian aja yang tahu kalian milih B gitu. Jujur, jujur itu penting dalam hal kayak gini tuh, karena bisa aja kadang kalau misalnya kalian eh, bilang nih, tapi ada orang yang nyalahgunain, itu jadi halnya jadi salah juga. Terus terakhir tuh ada adil. Adil tuh di sini gini. Di sini tuh gak beda-bedain. Misalnya nih kan ada paslon yang mau nyoblos juga. Itu diistimewain. Itu nggak bisa. Di sini tuh kalian sama, semuanya sama-sama bebas dan sama rata. Jadi mau itu paslon, mau itu presidennya, mau itu menteri, sama. Kalian datang ke TPS, kalian dikasih surat, kalian nyoblos, dimasukin, terus celup tangannya. Gitu. Sama. Terus untuk selanjutnya itu ada di sini ada bulat gitu. Ada fungsi pemilu. Apa sih fungsi pemilu? Fungsi pemilu itu ada sirkulasi elit penguasa, pendidikan politik, pembentukan perwakilan politik rakyat, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan. Apa sih sirkulasi elit politik? Di sini itu ada karena adanya dapat merubah politik sebelumnya yang telah terbentuk. Jadi gini, misalnya ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu tuh itu termasuk sirkulasi elit. Jadi ada pergantian nih dari presiden satu ke presiden kedua. Ada pemerintahannya, ada kabinetnya, ada menterinya, gitu-gitu. Itu namanya sirkulasi elit politik. Kedua itu adalah pendidikan politik. Di sini tuh pendidikan politik tuh bersifat transparan, langsung, rahasia, dan tidak bisa dipaksakan. Hal ini adalah bentuk dari demokratis yang harus tetap dilaksanakan hingga generasi berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah pembentukan legitimasi penguasa, dan pemerintah. Siapapun wakil rakyat yang telah berhasil dipilih oleh rakyat akan bekerja melayani rakyat yang belum terlaksana dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakatnya. Pemerintah ada yang telah terbentuk karena pemilu tersebut sebagai pilihan rakyat yang memiliki kekuatan dan keabsahan. Itu untuk pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Slide selanjutnya itu, oh ternyata sebelumnya tuh ada legitimasi. Legitimasi itu gini, pemilu itu merupakan mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Dari pemilu itu bukan ada hal bahasa lainnya nih. Bahasa lainnya itu suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Jadi pemilunya juga berjalannya juga nggak anarkis, dipilihnya juga secara adil, terbuka, siapapun tahu gitu. Kecuali suara kalian ya, itu rahasia. Legitimasi itu adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemerintah membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi ini merupakan bagian kewenangan dari kekuasaan, bagiannya kekuasaan. Jadi legitimasi itu bisa diambilnya itu gini, kekuasaannya itu dia bukan dari kekerasan tapi haknya adil. Saya misalnya gini, saya juara satu, aku juara satu nih, aku bisa juara satu karena aku belajar, nggak nyontek, nggak nyalin pekerjaan teman kayak gitu. Jadi karena usaha sendiri, jadi karena adil, fair semuanya tuh. Oke, aku rasa itulah sedikit penjelasan yang bisa aku jelaskan tentang pemilu yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Terus stay at home guys. Pokoknya see you. Bye-bye.